Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada, malam hari ini merupakan puncak Mapak Hall Gus Dur sekaligus penerimaan pluralisme Award Hall Gus Dur yang ke-13 di gedung HK Kota Malang, tepatnya di Jalan Kalimantan, Klojen Kota Malang. Di sebelah kanan saya sudah hadir seorang narasumber sebagai Ketua Penyelenggara Barisan Kader Gus Dur DPC Kota Malang, yang mana beliau adalah sebagai penyelenggara kegiatan ini sampai sukses. Untuk lebih jelasnya mari kita kulik bersama. Assalamualaikum Gus Dur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Sehat Gus? Alhamdulillah saya sehat. Selain sehat, pemirsa, Gus Dur ini kan juga berhari-hari memikirkan kegiatan ini ya. Bagaimana persiapan kegiatan ini sampai sukses, Gus? Persiapan ya berkat koordinasi dan kekompakan teman-teman DPC dan dukungan masyarakat Kelurahan Kasin juga Pak Lurah, Pak Camat, Klojen juga mensupport terutama masyarakat RW 1 dan 2 sehingga terselenggaranya acara Mapak Haul Gus Dur selama 5 hari ditutup dengan puncak Haul Gus Dur ini semua berkat kerjasama pengurus DPC dan warga di sekitar Kelurahan Kasin. Hal Gus Dur ini kan digagas oleh Barikade atau Barisan Kader Gus Dur DPC Kota Malang. Nah, ini untuk anggotanya terdiri dari maksudnya berbagai etnis atau bagaimana, mohon dijelaskan Gus. Barisan Kader Gus Dur struktural kepengurusan itu berbagai model etnis dan agama. Seperti sekretaris saya itu Kristanto, kebetulan saudara kita beretnis Tionghoa, beragama Katolik. Terus juga ada wakil ketua kita dari Batak, Protestan, juga ada dari Hindu. Semua agama, semua suku ada di Barisan Kader Gus Dur, karena kita ingin meniru, mengakomodir pemahaman dan ide-ide Gus Dur, yaitu untuk mengayomi semua golongan kelompok, tidak dipilah-pilah menurut agama dan keyakinannya. Jadi kita mengakomodir semua keyakinan, semua agama, multi etnis untuk bersatu padu menjaga keberagaman dan kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Semoga NKRI yang merupakan harga mati ini bisa lestari sampai kapanpun. Yang menerima pluralisme award tadi kan ada beberapa ya Gus ya. Itu kriterianya bagaimana? Kriteria penerima award itu masyarakat yang betul-betul menginterpretasikan, menyemai atau mengajarkan ajaran-ajaran Gus Dur baik secara formal maupun non formal. Jadi tokoh-tokoh yang kita beri itu kadang-kadang tidak tahu bahwa kiprahnya di masyarakat, di lingkungan itu menyebabkan dia mendapat award dari kami. Karena kita melakukan investigasi figur-figur yang layak menjadi penerima award ini, betul-betul kita lihat secara nyata, bukan hanya formalitas, bukan, tapi memang dilakukan secara personal. Ini yang betul-betul kita apresiasi, tidak peduli mereka memiliki jabatan atau orang-orang yang tidak memiliki jabatan sama sekali. Yang penting mereka berbuat untuk menjalankan ide-idenya Gus Dur, pasti kita apresiasi. Luar biasa pemirsa, semoga yang diapresiasi bisa memberikan contoh kepada masyarakat untuk lebih bergerak lagi di bidang pluralisme untuk negara dan bangsa Indonesia. Yeni Wahid juga diundang ya Gus. Terus kayak mana tadi Gus? Apa ada halangan atau ada yang mewakili? Bu Yeni Wahid kebetulan beliau ada halangan dan tadi juga diwakili oleh Profesor
Abdul Haris yang mewakili beliau untuk menyampaikan testimoni. Jadi mungkin tahun depan Bu Yeni akan datang, karena 1 minggu kemarin beliau sudah di Malang di Hotel Savana, sudah kita sampaikan gini-gini. Kebetulan beliau tidak janji karena kebetulan juga ada waktu yang bersamaan dan undang bersamaan, jadi beliau mewakilkan kepada Profesor Haris. Yeni Wahid semoga bisa mengapresiasi meskipun tidak hadir karena undangannya sudah diterima. Dan yang terakhir Gus, harapan untuk barisan kader Gus Dur supaya ke depan lebih eksis dan kita ini berusaha bersama-sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Apa strateginya Gus? Kesatuan dan kesatuan bangsa, strategi kita untuk memupuk dan menularkan, memperkuat dan memperkokoh persaudaraan ini sederhana. Kita menghormati founding father kita, para pendiri bangsa ini, bahwa kesepakatan mendirikan bangsa ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi mari kita lestarikan, tidak perlu mempertanyakan ideologi, tidak perlu ingin mencoba mengganti ideologi dengan ideologi lain. Mari kita lestarikan ideologi ini, karena ideologi ini sudah pas dan sudah disepakati oleh para tokoh-tokoh pendiri bangsa. Jadi mari kita lestarikan, kita berbuat sekecil mungkin untuk tidak melihat orang dari kelompok, dari suku atau dari agama apapun. Mari kita bersama-sama, kuncinya adalah memanusiakan manusia. Siapapun manusia itu, terlepas dari warna kulit hitam atau putih, sipit atau tidak hidungnya, yang penting mereka manusia, mari kita manusiakan. Itu ajaran Gus Dur yang paling pokok adalah memanusiakan manusia. Apabila kita memanusiakan manusia, maka kita akan merangkai keberagaman, kebinekaan, tunggalikan, memupuk nasionalisme ini akan kokoh dan kuat. Kuncinya memanusiakan manusia. Tidak perlu melihat agama, tidak perlu melihat suku, atau tidak perlu melihat apapun. Selama mereka warga negara Indonesia, maka kita anggap mereka adalah saudara dan bingkai persatuan Republik Indonesia. Terima kasih Gus Der yang sudah bersedia wawancara dengan Pagak TV, bahwa pemirsa, perbedaan itu adalah rahmat yang sudah disampaikan oleh Gus Der ini menjadi wejangan kepada kita. Selalu ingat bahwa pendiri bangsa ini dulu mendirikan negara sangat sulit, bahkan sampai titik darah penghabisan, sehingga kita yang masih hidup ya Gus ya harus menjaga selalu, karena Pancasila ini kan sudah disepakati bersama, dan di situ maknanya bisa jadi tidak boleh membedakan atau membahas lagi Pancasila dengan agama seperti yang disampaikan oleh tausiah malam hari ini oleh Kiai Haji Saibuddin Zuhri, bahwa perbedaan itu adalah memang sudah diciptakan oleh Allah. Kalau menghina satu sama lain berarti menghina Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa yang telah kita dapatkan wawancara dengan Gus Der, semoga bisa bermanfaat bagi para pemirsa. Saya yang bertugas Bang Oki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada, malam hari ini merupakan puncak Mapak Hall Gus Dur, sekaligus penerimaan pluralisme Award Hall Gus Dur yang ke-13 di gedung HK Kota Malang, tepatnya di Jalan Kalimantan, Klojen Kota Malang. Di sebelah kanan saya sudah hadir seorang narasumber sebagai Ketua Penyelenggara Barisan Kader Gus Dur DPC Kota Malang, yang mana beliau adalah sebagai penyelenggara kegiatan ini sampai sukses. Untuk
lebih jelasnya mari kita kulik bersama. Assalamualaikum Gus Der. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Sehat Gus? Alhamdulillah saya sehat. Selain sehat, pemirsa, Gus Der ini kan juga berhari-hari memikirkan kegiatan ini ya. Bagaimana persiapan kegiatan ini sampai sukses Gus? Persiapan ya berkat koordinasi dan kekompakan teman-teman DPC dan dukungan masyarakat Kelurahan Kasin juga Pak Lurah, Pak Camat, Klojen juga mensupport terutama masyarakat RW 1 dan 2 sehingga terselenggaranya acara Mapak Haul Gus Dur selama 5 hari ditutup dengan puncak Haul Gus Dur ini semua berkat kerjasama pengurus DPC dan warga di sekitar Kelurahan Kasin ini. Hal Gus Dur ini kan digagas oleh barikade atau barisan kader Gus Dur DPC Kota Malang. Nah, ini untuk anggotanya terdiri dari maksudnya berbagai etnis atau bagaimana, mohon dijelaskan Gus. Barisan kader Gus Dur struktural kepengurusan itu berbagai model etnis dan agama. Seperti sekretaris saya itu Kristanto, kebetulan saudara kita beretnis Tionghoa, beragama Katolik, terus juga ada wakil ketua kita dari Batak, Protestan, juga ada dari Hindu, semua agama, semua suku ada di barisan kader Gus Dur karena kita ingin meniru, mengakomodir pemahaman dan ide-ide Gus Dur yaitu untuk mengayomi semua golongan kelompok tidak dipilah-pilah menurut agama dan keyakinannya. Jadi kita mengakomodir semua keyakinan, semua agama, multi etnis untuk bersatu padu menjaga keberagaman dan kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Semoga NKRI yang merupakan harga mati ini bisa lestari sampai kapanpun. Yang menerima pluralisme award tadi kan ada beberapa ya Gus ya. Itu kriterianya bagaimana? Kriteria penerima award itu masyarakat yang betul-betul menginterpretasikan, menyemai atau mengajarkan ajaran-ajaran Gus Dur baik secara formal maupun non formal. Jadi tokoh-tokoh yang kita beri itu kadang-kadang tidak tahu bahwa kiprahnya di masyarakat, di lingkungan itu menyebabkan dia mendapat award dari kami. Karena kita melakukan investigasi figur-figur yang layak menjadi penerima award ini betul-betul kita lihat secara nyata, bukan hanya formalitas, bukan, tapi memang dilakukan secara personal. Ini yang betul-betul kita apresiasi, tidak peduli mereka memiliki jabatan atau orang-orang yang tidak memiliki jabatan sama sekali. Yang penting mereka berbuat untuk menjalankan ide-idenya Gus Dur, pasti kita apresiasi. Luar biasa pemirsa, semoga yang diapresiasi bisa memberikan contoh kepada masyarakat untuk lebih bergerak lagi di bidang pluralisme untuk negara dan bangsa Indonesia. Yeni Wahid juga diundang ya Gus, terus kayak mana tadi Gus, apa ada halangan atau ada yang mewakili? Bu Yeni Wahid kebetulan beliau ada halangan dan tadi juga diwakili oleh Profesor Abdul Haris yang mewakili beliau untuk menyampaikan testimoni. Jadi mungkin tahun depan Bu Yeni akan datang karena 1 minggu kemarin beliau sudah di Malang di Hotel Savana, sudah kita sampaikan gini-gini. Kebetulan beliau tidak janji karena kebetulan juga ada waktu yang bersamaan dan undang bersamaan, jadi beliau mewakilkan kepada Profesor Haris. Yeni Wahid semoga bisa mengapresiasi meskipun tidak hadir karena undangannya sudah diterima. Dan yang terakhir Gus, harapan untuk barisan kader Gus Dur supaya ke depan lebih eksis dan
kita ini berusaha bersama-sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Apa strateginya, Gus? Kesatuan dan kesatuan bangsa, strategi kita untuk memupuk dan menularkan, memperkuat dan memperkokoh persaudaraan ini sederhana. Kita menghormati founding father kita, para pendiri bangsa ini, bahwa kesepakatan mendirikan bangsa ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi mari kita lestarikan, tidak perlu mempertanyakan ideologi, tidak perlu ingin mencoba mengganti ideologi dengan ideologi lain. Mari kita lestarikan ideologi ini, karena ideologi ini sudah pas dan sudah disepakati oleh para tokoh-tokoh pendiri bangsa. Jadi mari kita lestarikan, kita berbuat sekecil mungkin untuk tidak melihat orang dari kelompok, dari suku atau dari agama apapun. Mari kita bersama-sama, kuncinya adalah memanusiakan manusia. Siapapun manusia itu, terlepas dari warna kulit hitam atau putih, sipit atau tidak hidungnya, yang penting mereka manusia, mari kita manusiakan. Itu ajaran Gus Dur yang paling pokok adalah memanusiakan manusia. Apabila kita memanusiakan manusia, maka kita akan merangkai keberagaman, kebinekaan, tunggalikan, memupuk nasionalisme ini akan kokoh dan kuat. Kuncinya memanusiakan manusia. Tidak perlu melihat agama, tidak perlu melihat suku, atau tidak perlu melihat apapun. Selama mereka warga negara Indonesia, maka kita anggap mereka adalah saudara dan bingkai persatuan Republik Indonesia. Terima kasih Gus Der yang sudah bersedia wawancara dengan Pagak TV, bahwa pemirsa, perbedaan itu adalah rahmat. Yang sudah disampaikan oleh Gus Der ini menjadi wejangan kepada kita. Selalu ingat bahwa pendiri bangsa ini dulu mendirikan negara sangat sulit, bahkan sampai titik darah penghabisan, sehingga kita yang masih hidup ya Gus ya, harus menjaga selalu, karena Pancasila ini kan sudah disepakati bersama, dan di situ maknanya bisa jadi tidak boleh membedakan atau membahas lagi Pancasila dengan agama, seperti yang disampaikan oleh tausiah malam hari ini oleh Kiai Haji Saibuddin Zuhri, bahwa perbedaan itu adalah memang sudah diciptakan oleh Allah. Kalau menghina satu sama lain berarti menghina Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa yang telah kita dapatkan wawancara dengan Gus Der, semoga bisa bermanfaat bagi para pemirsa. Saya yang bertugas Bang Oki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.